Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Secara khusus setiap kita yang pagi hari ini mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, karena itu kita percaya apa yang baik yang berasal dari Bapa akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Kita hidup di dunia, tapi kita percaya pemeliharaan kita adalah pemeliharaan dari sorga. Amin saudara. Kita hidup di dunia, tapi cara-cara hidup kita bukan berdasarkan perlakuan-perlakuan orang terhadap kita, tapi cara hidup kita adalah cara hidup bagaimana memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, karena firman Allah yang setiap hari kita renungkan itu membersihkan karakter kita, menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, dan membawa kita, mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, karena bagian kita adalah membagikan dan bagian Roh Kudus adalah menjamah setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo jadi berkat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, yang memampukan kami untuk tetap terus belajar firman-Mu, tertanam dalam firman-Mu, sehingga akhirnya semakin hari hidup kami semakin dimurnikan, semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman yang akan kami dengar ini menjadi rema dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 dan 18. Apa yang dikatakan di sana? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini bukan keadaan yang baik saudara. Ini bukan keadaan yang baik. Sekali lagi, ini bukan keadaan yang baik. Tapi Habakuk mengajarkan untuk menentukan sebuah keputusan. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dengan kata lain, keadaan di luar tidak dapat menentukan keadaan di dalam. Saya ulangi sekali lagi. Habakuk mengajarkan kepada setiap kita, keadaan di luar tidak bisa menentukan keadaan di dalam. Apa maksudnya pendeta? Keadaan di luar, keadaan di dalam. Jadi begini, apapun yang terjadi di luar kita, secara khusus Habakuk mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa, tidak ada keadaan baik saat yang ini yang dilihat Habakuk. Tapi di dalam diri Habakuk sedang mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi di luar, saya akan tetap terus memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah. Bukan karena apa yang terjadi di luar, tapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Lihat saudara, lihat ini. Dampak kita sudah diselamatkan. Itu seharusnya tidak bisa mempengaruhi kita dengan apapun yang terjadi di luar kita. Makanya ada orang bilang begini kan, "Wih, lu kok punya masalah, lu punya pergumulan, iya kan? Lu digugat, perceraian, lu dirugikan orang, tapi kok hidup lu kayaknya santai aja gitu ya, senyum aja." Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa ada orang seperti ini? Karena orang ini mengerti keadaan di luar dia tidak bisa mempengaruhi iman di dalam hati dia. Karena dasarnya prinsipnya jelas. Kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudaraku, termasuk keadaan yang di luar. Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, termasuk keadaan yang merugikan kita. Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita, termasuk melalui fitnahan-fitnahan orang di luar sana kepada kita. Dan itu tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera kita. Itu tidak bisa mempengaruhi keselamatan kita. Itu tidak bisa mempengaruhi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya
Habakuk jelas bilang, aku akan tetap bersorak. Aku tetap akan memuji-muji Tuhan, beria-ria. Kenapa? Karena Dia Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Ini yang selalu saya bilang, Rasul Paulus jelas katakan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Tapi hidup kita ditentukan karena kita percaya. Karena kita percaya maka kita berkata-kata. Iya kan? Apa yang dikatakan Habakuk? Aku akan tetap bersorak-sorai. Aku tetap akan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Sekalipun yang di luar aku, yang aku lihat, tidak ada keadaan yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan kecewa ketika mengiring Tuhan, tapi keadaan yang terjadi adalah keadaan yang mengecewakan. Keadaan yang terjadi di hadapannya adalah keadaan yang merugikan hidupnya. Keadaan yang terjadi adalah keadaan yang tidak diinginkan sama sekali. Justru itu yang terjadi pada saat dia mengiring Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan pergi meninggalkan Tuhan dan pada akhirnya kecewa. Kenapa? Karena tidak memiliki mental beriman dan percaya bahwa apapun yang Tuhan buat pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Kalau kita kan mengerti bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Sekalipun yang terjadi itu merugikan hidup saya, sekalipun yang terjadi itu terkadang membuat saya kecewa, sekalipun yang terjadi itu terkadang membuat saya gentar, sekalipun yang terjadi di hadapan saya membuat damai sejahtera saya terkadang hilang, tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kuasa, pemulihan, terobosan, promosi dalam hidup saya. Katakan amin. Jadi pada akhirnya kita yang memutuskan. Kita yang menentukan apakah saya mau bersungut-sungut dengan keadaan yang terjadi. Atau saya tetap mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang kita percaya Dia bisa pakai 1001 cara. Dengan keadaan yang terjadi yang kita lihat di depan kita. Untuk mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita yang menentukan. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan mau jadi apa. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan apakah kita tetap memiliki damai sejahtera atau kita kecewa dan bersungut-sungut. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan apakah yang kita miliki adalah sukacita atau kita memiliki pengeluhan. Karena seringkali saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai, wow, itulah hebatnya Tuhan. Kita gak pernah tahu Tuhan pakai 1001 cara untuk mempromosikan hidup kita. Tuhan pakai 1001 cara untuk mengangkat derajat anak-anak Tuhan. Tuhan pakai 1001 cara, bahkan termasuk orang-orang jahat, orang-orang merugikan hidupmu, untuk memberkati hidup anak-anak Tuhan. Karena Dia Tuhan. Kita punya Tuhan, saudara dengar baik, kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah rancangan-rancangan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan, maka Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi tugas kita, kitalah yang menjaga hati kita. Sehingga hati kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di luar. Kitalah yang selalu menjaga hati kita. Supaya apa yang terjadi di luar tidak mengotori hati yang di dalam kita. Supaya hati kita tidak terkontaminasi. Amin saudara. Jadi kita yang memutuskan. Apakah kita mau terpengaruh dengan keadaan di luar? Atau kita mempengaruhi keadaan di luar? Kita yang menentukan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa apapun yang terjadi di hadapan kami, sekalipun keadaan itu adalah keadaan yang tidak baik, tapi kami belajar untuk tetap jaga hati kami dan memutuskan untuk tetap bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang memakai setiap keadaan, memakai setiap peristiwa, memakai setiap orang untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hamba berdoa, biar firman-Mu termaterai dalam hidup kami, sehingga hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan pada akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia bisa pakai 1001 cara. Dengan keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun. Tapi kita tetap memutuskan untuk tetap memuji Tuhan. Kita yang memutuskan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.